Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ali Muhammad. Para santri jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan silsilah asaniyah ya. Seri kedua dari kitab Ta'limul Ilmiyah lil Quran. Bab tentang an-naum min mangduri siyasin wa tibyin. Tidur dalam perspektif politis dan medis ya. Kemarin sudah disampaikan tentang tidur politis. Ya, tidur politis itu tidurnya siapa? Ashabul Kahfi. Nah, sekarang bicara tentang tidur dalam perspektif medis, min mangduri tibyin ya. Nah, demikian. Wa amanaum wanapun utawi turu fi mangduri tibiati ing dalem pandangan kedokteran. Huwa utawi naum iku dauratun, proses kimiatun kang bangsa kimia. Natijatun kang ngasilake an ziyadati hormonil melatonin, saking tambahi hormon melatonin. Alladzi ya'malu kang agawe apa hormon melatonin kamas daril hadari gawe ngetokake rasa tenang wan nadharati lan seger. Fil Qur'ani ing dalam Quran suratun Naba ayat 9 den sebutake ing dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 9. Waja'alna naumakum subata waja'alna lan dadekake sapa ingsun naumakum ing turunira kabeh subatan halih dadi waktu istirahat. Jadi begini, kalau dalam perspektif politis tidur itu seperti Ashabul Kahfi itu uzlah, karena tidak mampu memukul, merangkul. Aman, turu. Makanya turu itu ibadah. Timbang ruwet turu. Yang ibadah turu. Nah, dalam perspektif medis begini, kita punya hormon namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itu kalau kita merasa seger, merasa ayem, tenang, itu yang kerja namanya hormon melatonin. Nah, orang tidur itu akan membangkitkan hormon itu. Hingga kemudian orang ketika tidur, dia mendapatkan suplai hormon itu, dan seusai tidur bangun dia itu kemudian apa? Dia seger. Maka dikatakan waja'alna naumakum subata, ya toh, berturu seger. Kayak kita capek dari perjalanan gitu ya. Capek ini ya sudah istirahat. Istirahat yang paling baik apa ya? Tidur. Nah, tidur itu istirahat yang paling baik. Ya. Tidur itu istirahat. An-naumu utawi turu asna'a itqani amaliyati hadmit ta'ami, nalikane nyempurnaake proses pencernaan. Alladzi yata'am yadkhulu kang mlebu apa alladzi al-maidata ing perut ing pencernaan. Tidur adalah proses. Ya, kita ulangi lagi. An-naumu utawi turu ya. Iku, nah itu khobarin nang kene iki. Asna'u itqani amaliyati hadmit ta'ami, proses penyempurnaan pencernaan.
alladzi yadkhulu kang mlebu apa ta'am al-maidata ing weteng. Nah, gitu loh. Gitu ya. Tidur itu sebenarnya proses di mana pencernaan itu bekerja untuk menyempurnakan bagaimana makanan itu masuk setelah pada posisi tertentu lalu disempurnakan oleh pencernaan itu. Makanya wong ojo terus bar mangan langsung turu rapi. Nah, karena prosesnya nanti ketika tidur itu ya berang sejenak 1 jam, 2 jam, ya 3 jam, ya kalau mau mangan turu wae penyakitan kok suwi-suwi. Nah, ya, prosesnya seperti itu. Jadi tidak disarankan orang makan tidur itu tidak makan, tidak boleh ya, karena perut lagi kerja itu. Nah, fi murajaatin nafsiyatin ing dalem pandangan ilmu psikologi lin naumi kanggo turu lahu iku kadune naum aujuhun utawi ana pira-pira wajah. Penjene dalan tasyabah kang madani apa aujuh ma'al mauti sartane mati. Dalam pandangan psikologi naum itu seperti mati. Tidur itu seperti mati. Jadi begini, tidur itu kan proses makan, proses penyempurnaan makanan di dalam pencernaan. Makanya gini, ada orang bertanya ketika bangun tidur, kenapa bau nafas kok kurang enak? Ya, kenapa bau nafas kok kurang enak? Nah, ternyata itu dijawab pada saat tidur di dalam perut kita ini ada namanya bakteri pembusuk. Ya, bakteri pembusuk ini tugasnya adalah menikmati makanan yang masuk itu. Ya, menikmati makanan yang masuk. Nah, dikarenakan yang di dalam perut itu kosong, ya kosong, maka itu ya, maka bakteri pembusuk itu naik ke atas ke rongga-rongga mulut. Ke rongga-rongga mulut itu mencari sisa makanan. Ya, mencari sisa makanan. Ya, mencari sisa makanan. Nah, itu. Nah, berarti tadi betul. Ketika orang tidur, makanan yang masuk itu diproses sedemikian rupa. Katakanlah lagi bekerja mengolah makanan itu untuk dipisahkan. Sebagian besar menjadi energi darah. Yang tidak bisa diolah menjadi sampah. Itulah ya. Nah, sampah itu yang kemudian harus keluar melalui urin. Nguyuh. Nguyuh ini pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Makanya kalau sampah itu nggak terbuang, muncul gangguan-gangguan. Sampah itu nyantol di beberapa sendi, namanya asam urat. Asam urat. Makanya disarankan untuk bagaimana orang makan itu dalam pandangan Islam yang dicontohkan baginda Rasulullah, pokok ojo keluwen, yo ojo kewareken. Itu bahasanya gitu. Keluwen ora oleh, kewareken ora oleh, biasa medengan. Lek keluwen itu bisa terjadi gangguan pencernaan yang namanya luka lambung. Ya. Karena apa? Ini yang biasanya itu giling gini, sing digiling makanan kan, karena yang digiling gak enek, akhirnya apa? Gilingannya metu gesekan karo gilingan, luka, ini gangguan. Karena keluwen, gak enek sing digiling. Kakean mangan, ya ora oleh, kewarken ya ora oleh. Kenapa? Itu akan menimbulkan gangguan-gangguan yang namanya satu contoh kolesterol, ya. Muncul kemudian penyakit berikutnya, salah satunya yaitu pembuluh darah tersumbat, akhirnya stroke atau diabetes, ya metabolisme terganggu. Jadi ya keluwen ora oleh, ya, kewarken ora oleh. Ini prosesnya sederhana kok. Bahkan komposisi makanan kita nih kalau bisa ya begitu. Di umpamanya perut itu sebuah ruangan begitu ya. Ini nggak boleh penuh oleh makanan.
tapi ada sisa untuk udara. Maka makanan itu ada yang padat, ada yang cair. Nah, sisanya yang masih ada kosong ini untuk udara. Lek keluarkan kemelekaran, gitu ya, kemelekaran. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, di dalam pandangan psikologi, tidur itu ada kesamaan dengan mati. Kama yudkaru kaya oleh den sebut fil Qur'ani ing dalam Qur'an. Ya, kaya kang den sebut ing dalam Al-Qur'an. Kaya kang den sebut ing dalam Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an juga menyebutkan tentang misalnya apa itu bagaimana tidur itu digambarkan di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Jadi di halaman mana surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa itu? Isnen wa sab'in, ya. Ayat Isnen wa sab'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfus. Allahu utawi Allah iku yatawaffa mafataken sapa Allah al anfusa ing awak, ya, ing nyawa. Hina mautiha nalikane matine anfus. Walatilan anfus lam tamut kang durung mati fi manamiha ing dalem turune anfus. Fayum siku mongko ngeker, ya, sapa Allah allati ing anfus qadha kang mutusake sapa Allah ngalaiha ing atase anfus al mauta ing mati. Wa yursilu lan ngeculake sapa Allah al ukhra ingkang liya ila ajalin maring mangsa musama kang wis den tentuake. Inna fi dzalika sak temene ing dalem mengkono-mengkono ya tawaffa sak pitunggalane iku la ayatin yektine dadi ayat likomin kanggone kaum ya tafakkaruna kang padha gelem mikir. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha. Jadi begini, tadi tidur dalam psikologi itu seperti mati. Tasyabaha ma'al maut. Maka Al-Quran surat Zumar mengatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Jadi nyawa itu ada di tangan Allah. Ketika Allah mengendaki nyawa itu terpisahkan dari tubuh seseorang, maka ia mati. Tetapi ketika nyawa itu dipegang oleh Allah untuk sementara kemudian dikembalikan lagi, itulah tidur. Ya. Jadi begini, ada orang tidur. Orang tidur itu gambarannya seperti orang mati. Kenapa? Nyawa dalam genggaman Allah. Kalau dia ditakdirkan masih bisa melanjutkan kehidupan, nyawa yang di tangan Allah itu dikembalikan. Inti kehidupannya dikembalikan. Yang ditakdirkan meninggal itu tidak dikembalikan. Ya, tidak dikembalikan. Makanya tidur itu latihan mati. Kenapa? Karena orang tidur itu gak bisa apa-apa. Wis sampean delok ya pangkatnya jenderal sekalipun. Pangkatnya jenderal. Gagah perkasa. Ditumbak lakak-lakak gitu ya. Dibedil muntal mantil gitu ya. Kalau tidur gak bisa dia berbuat apa-apa. Gak bisa. Delok ndak wong tidur nyapa mangan ra iso, guyu ra iso, ngomong ra iso. Persis.
Nah orang-orang yang oleh Allah masih ditakdirkan untuk bisa hidup, melanjutkan kehidupan, nyawa itu diberikan lagi hingga kemudian dia bangun. Ila ajalim musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Makanya gini ya, tidur itu dalam perspektif psikologis seperti mati. Itu diterangkan dalam surat Az-Zumar tadi, ayat berapa? 42. Ketika orang ditakdirkan mati, maka nyawa yang di tangan Allah itu tidak dikembalikan maksudnya. Ketika orang itu ditakdirkan hidup, nyawa yang di tangan Allah itu dikembalikan lagi untuk melanjutkan kehidupan sampai tiba waktu yang ditentukan namanya ajal. Ajal itu jatuh tempo, masa kontrak, itu ajal. Maka dikatakan apa? Idza jaa ajalun la yastakhiru sa'atan wa la yastakdimun. Kalau yang namanya ajal itu sudah datang, jatuh temponya itu datang, maka apa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Minal haqaiqi saking pira-pira kenyataan lahu kang ana ing tidur. Ing turu minatobi saking tobi watak anau sakten mereka kelakuan qoblan naumi ing dalam sadurunge turu wa ba'daulan sause turu amaroni perintah ing kitos sapa nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam biduai kelawan doa. Ya ta'alaku kang ono hubungan bil mauti kelawan mati. Sadurunge turu piye? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, bismika kelawan nyebut jenengmu ya Allah. Ahya kula urip wa bismika lan kelawan nyebut asmamu wa amut kula mati. Lah sawise turu piye? Masih juga dengan kematian kaitannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah ahyana kang. Alladzi ahyana kang ya paring urip sapa Allah ing kita. Ba'dama amatana sawise oleh mateni sapa Allah ing kita. Wa ilaihi lan maring Allah an-nusyuru nggon bali. Nah ini. Nah disitulah kemudian kalau tadi dikatakan dalam perspektif psikologis tidur itu seperti mati. Maka Allah menggambarkan di dalam surah Az-Zumar tadi bagaimana orang itu diwafatkan oleh Allah. Kalau dia itu tidur, dia sedang diwafatkan di mana nyawa dipegang. Makanya orang tidur nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau orang itu ditakdirkan kembali hidup, maka nyawa itu dikembalikan. Hingga pada posisi inilah kita tahu doa yang diajarkan Nabi sebelum dan sesudah tidur itu berkait dengan kematian. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Arep turu ngono kuwi. Kula bari tilem Gusti, kula cepet jenengan. Jenengan sing gawe urip, jenengan sing gawe mati. Begitupun bar turu masih juga berkait dengan mati. Ahyana ba'dama amatana. Gusti matur nuwun kula jenengan uripne malih sause kula jenengan pateni. Nah, orang tidur itu kan lagi dimatikan oleh Allah. Kalau bangun kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya bisa bangun. Terima kasih ya Allah. Nah dalam perspektif ikhtiar dan tawakal, ini ada ya, gini. Orang itu setelah tidur pagi itu bangun. Kalau orang ahli ikhtiar, ahli usaha, dia bilang maaf alu hadzal yaum. Ada superiority di sini. Apa yang sisa saya kerjakan nanti hari ini. Tapi kalau orang ahli tawakal, bertangi turu, ma fa'alallahu bi. Apa yang Allah kerjakan untuk aku. Nah, jadi ini beda. Kalau dalam makom ikhtiar, apa yang akan saya kerjakan setelah tidur ini? Megawe, nang kantor, nang pasar. Nah, orang yang ahli tawakal, dia bilang, semua saya serahkan Allah. Apa yang diputuskan oleh Allah, apa hari ini yang dikerjakan oleh Allah untuk saya.
Wis tak manut wae. Ini begitu. Makanya kalau orang itu pada posisi ikhtiar ya seperti kita maklumi. Li ajli sihatil amudil fakri, krono arah kangge kesehatan tulang punggung belakang. Nah sekarang posisi tidur ya. Kalau tidur dalam perspektif politik itu seperti Ashabul Kahfi. Kalau tidur dalam perspektif medis itu adalah istirahat karena ada hormon melatonin. Ben seger ayam. Dalam perspektif psikologis tidur ini seperti mati, maka berkait doanya sebelum sesudah doa yang berkait dengan mati. Nah, bagaimana posisi tidur yang baik? Nah, li ajli sihatil amudi. Kanggo krono sehate tulang punggung al-fakri kang buri, boyok ilo boyok. Waruk batilan gulu leher. Ini gitok. Gitok. Ini gitok. Daiman selawase yusi paring wasiat sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biwat iatin naumi kelawan posisi turu al-mustaqi telentang. Yakni artine birafi ikhdari jelahi kelawan ngangkat salah sijine sikile fauqal ukhra ing sak dhuwure liyane. Jadi disilangkan gini. Telentang disilangkan seperti itu juga menjadi posisi yang baik. Ganti gini ya, disilangkan fauqal ukhra, telentang, itu juga bagus. Wasorohalan jelasaken sapa Dr. Hiromi isinya. Dr. Hiromi muallif kitab Mu'jizatul Enzim, pengarang kitab The Miracle of Enzim ya, Mu'jizatul Enzim. Jadi ada dokter dari Jepang namanya Pak Hiromi, dia mengarang kitab, mengarang buku namanya The Miracle of Enzim. Ya, Miracle of Enzim. Ana wujudan nuasi sak temene anane ngantuk. Nah ini ketemu ya nyapol kok ngantuk badal godai sausi mangan. Iku natijun sebagai hasil ngan kasrotil enzimati saking akeh enzim. Enzim iki bangsa itu ya enzim lah, pelumas. Pelumas. Al mustakhtimati kang nglayani inten nuhuti nalikane tangi wal harokati lan gerak. Mima saking perkara ya yutiruhum kang ngeker apa maeng kuwi mau enzimat limwa sholatil amali kanggo nyambung pekerjaan aktivitas. Jadi begini, Dr. Hiromi itu mengatakan kenapa orang itu kok suka ngantuk setelah makan? Jawabannya karena banyaknya produksi enzim yang itu dipakai untuk gerak. Nah, itulah kemudian seseorang itu untuk bisa kembali aktivitas setelah makan itu supaya ada pembakaran lemak. Ya, sistem metabolismenya itu kerja. Nah, al-amru utawi perkara alladzi yu'ti kang nekaaken apa amr. Ila nataijin maring asil aksiatin kang berbalik. Wasyai utawi perkara aktsaru kang luwih akeh iku ahamiyatun kang luwih penting wa utawi iku syai at-tawatunu utawi at-tawatunu ya. Utawi at-tawatunu awit ta'afiu. At-tawatunu kanggo ya wa iku at-tawatunu kanggo nglerenke awit ta'afik utawa kanggo nyegerke
antaf ala yen to agawe sapa sira al-hilla ing lepas huwa utawi hil iku annaumu turu li fatratin sediluk awil qailulati utawa disebut turu qailulah. Ini supaya kita mendapatkan kesegaran lagi dalam aktivitas sehari, tukan siang, tukan panas, capek, maka disunnahkan qailulah, yaitu naumun li fatratin, tidur sejenak. Tidur sejenak itu namanya qailulah. Inilah yang kemudian mencoba untuk bagaimana tidur itu subata, betul-betul memulihkan tenaga. Aindama ya'ti nalikane teko as-subahu waktu isu ba'dal fajri ing dalam sawuse fajar wal masailan sore ba'dal asri saute asar. Iku waktu sayun kang Allah linaumi kanggone turu. Waktu-waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur itu pagi setelah subuh, sore setelah asar, tidak dianjurkan untuk tidur. Makanya begini, ada pembagian. Walidzalika lan krono arae mangkono naum istamil. Ya gunakno sira samania saatin ing 8 jam. Lin naumi kanggo turu wa samania saatin. Lan ing 8 jam al amala ing agawe al khafifa kang ringan. Wa thamaniya saatin lan 8 jam al amala ing penggawean asyak kang abot. Nah, jadi begini, waktu yang tidak dianjurkan tidur setelah fajar dan setelah asar. Adapun manajemen waktunya begini, 8 jam tidur itu efek bagus ya, dalam 24 jam itu dibagi 3. 8 jam tidur, 8 jam aktivitas ringan, 8 jam aktivitas berat. Ya, jadi imbang kan? Jadi kita manajemen waktunya begitu. 8 jam tidur, 8 jam pekerjaan ringan, 8 jam pekerjaan berat. Ya pekerjaan berat bisa kantor itu loh. Kantor jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Wah. Itu jam 1, jam 2 pulang. Itu namanya apa? Kerja beratnya. Kerja ringannya yaitu tadi sebelum nyampe rumah, sampai rumah kita resik-resik, nyapu, beres-beres dapur, macam-macam. Itu namanya pekerjaan ringannya. Nanti setelah itu istirahat. Enak. Nah, siang tadi itu ada qailulahnya. Qailulah itu cukup 5 menit, sudah bagus kok, sudah bagus. Nah, inilah barangkali tentang tidur dari perspektif medis. Ada tidur politis, medis, dan psikologis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.